Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi sore ini. Seperti biasa, Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik yang ada di rumah. Karena hari ini spesial, ceritanya pun jadi spesial. Melalui Dongeng Ceria Nusantara, oke dongeng, odah kisah etam dongeng Kutai Kartanegara, wadah odah etam kesah-kesah. Iya. Kak Madi saat ini berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kutai Kartanegara, yaitu Taman Tata Surya atau Planetarium Rumah Alam Semesta. Ya, di samping saya, dan ini halamannya. Berbicara tentang satu daerah atau Kutai Kartanegara, tentunya tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari selalu maju, baik infrastruktur, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, pasti maju ya, nggak mungkin mundur. Ya, mengingat tentang kemajuan daerah tentunya tidak luput anak-anak, adik-adik dengan para sejarahnya yang memberikan kebaikan terdahulunya, atau orang-orang yang tokoh-tokoh yang memberikan kemajuan di daerah ini. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman, adik-adik. Mengingat orang-orang yang masa lalu atau tokoh sejarah, Kak Madi ingat pada waktu Kak Madi kecil dulu. Nah, Kak Madi sering mendengar radio. Kak Madi pernah sering mendengar dongeng-dongeng atau cerita-cerita rakyat. Ada salah satu tokoh yang sering dulu membawakan, yaitu nama beliau adalah Tua Bung. Nah, pasti ada yang tahu. Nah, salah satu cerita beliau, Kak Madi masih teringat. Nah, saat ini, sore ini, Kak Madi ingin membawakan salah satu cerita beliau yang Kak Madi pernah dengar dulu. Ayo teman-teman, tentunya teman-teman, adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah sudah bersiap untuk mendengarkan cerita Kak Madi sore ini. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Jawabnya baik. Semoga adik-adik, teman-teman hari ini selalu sehat semuanya, stamina terjaga, selalu memakai masker, tidak keluar rumah kalau tidak penting, belajarnya tetap semangat di rumah. Ya, Kak Madi langsung aja ya teman-teman bercerita. Di suatu hutan pada waktu itu diceritakan kucing sangat dihormati. Kucing pada waktu itu di dalam hutan itu sangat berwibawa dan sangat dihargai para hewan-hewan yang menghuni di hutan itu. Banyak murid kucing pada saat itu, salah satunya murid kesayangan beliau dan murid yang sangat setia terhadap kucing tersebut adalah harimau dan singa. Ya, teman-temannya mempunyai kemiripan harimau, singa dengan kucing ini. Mempunyai beda badannya. Pada saat itu kucing kepalanya yang berbulu warna putih dan ekornya panjang, sedikit gemuk, dan badannya lebih kecil dari harimau. Sedangkan harimau mempunyai bulu coklat dan oranye-oranye keemasan, yang bulunya yang besar, badannya yang besar,
taringnya yang panjang dan cakarnya yang panjang sekali. Tetapi harimau sangat tunduk kepada gurunya, yaitu kucing. Kucing saking diseganinya pada waktu itu, ya adik-adik, dia dijuluki adalah guru besar. Nah, guru besar teman-teman. Kalau di dunia persilatan seperti kita, dia di ban hitam bunyi orang. Iya, ban hitam, guru besar. Nah, kucing sangat disegani pada waktu itu. Kucing pun mempunyai murid kesayangan. Kemana dia pun pergi, makan, dia selalu ditemani harimau. Tidur ditemani harimau. Berburu, buruan, harimau pun ikut menyaksikan sang kucing. Karena harimau sangat setia ingin berburu dengan kucing. Di suatu hari, harimau pun datang ke tempat kucing. Guru, hari ini ilmu apa yang kau berikan kepadaku? Muridku, muridku, aku hari ini akan memberikan engkau latihan ilmu yang kuberikan ke engkau, yaitu menggunakan kaki kita berlari dengan cepat, mengendap-endap dan berbelok-belok. Iya guru, aku akan mematuhi apa yang engkau ajarkan kepadaku. Baiklah, engkau bersiaplah. Kita akan pergi di pinggir hutan seperti biasa berlatih. Akhirnya mereka pergilah di pinggiran hutan, di tempat mereka sering berlatih. Sang kucing pun melatih harimau di situ. Bagaimana caranya berlari dengan cepat, berbelok-belok, sekali-sekali meloncat, mengendap. Harimau pun mengikuti gaya sang guru, yaitu kucing. Akhirnya pada hari itu, harimau pun berhasil mendapatkan ilmu dari sang guru, yaitu kucing. Mereka pun pulang dengan wajah tersenyum. Sang guru bangga sekali mempunyai murid sehebat harimau. Dia terharu sekali karena harimau dengan cepat menyalin ilmu sang guru. Seesok harinya, harimau pun datang lagi. Guru, guru. Iya, apa? Oh, engkau harimau, ada apa? Guru, hari ini aku minta dilatih lagi. Aku minta satu ilmu lagi dengan engkau. Kucing pun mengangguk-angguk. Baiklah, kita hari ini bersiap-siap. Aku akan memberikan ilmuku kepadamu. Guru, aku hari ini meminta diajari bagaimana caranya berburu. Ya, baiklah. Harimau datang meminta diajari satu ilmu lagi terhadap sang guru. Ilmu apa itu? Ilmu berburu. Kebetulan selama ini si harimau, sang murid kesayangan si kucing,
hari-harinya hanya memakan tikus, teman-teman, adik-adik. Karena harimau belum bisa berburu saat itu. Dia hanya memakan tikus hasil buruan gurunya. Kasihan lagi teman-teman ya. Akhirnya mereka pun pergi ke tepi hutan, tempat biasa mereka melatih. Di situ sang guru menunjukkan bagaimana caranya berburu. Sang guru pun ngendap di semak-semak, saling mengintai. Sekali-sekali maju pelan-pelan, sesekali kepalanya pun berdiri. Bagaimana dia melakukan pemburuannya. Harimau, murid si kucing, mengikuti gaya gurunya. Gurunya pun berlari, dia pun mengikutinya. Akhirnya harimau pun berlatih, sang guru mengamati dari kejauhan. Akhirnya harimau pun bisa mengikuti sang guru. Seesok harinya, adik-adik, teman-teman, harimau pun tidak ada datang ke rumah sang guru. Sang guru pun menunggu, harimau tidak ada datang. Sang harimau pun ternyata, adik-adik tahu kemana sang harimau? Sang harimau pergi mencari buruannya sendiri, karena dia sudah mendapatkan ilmu dari sang kucing. Harimau pun masuk ke dalam hutan. Ternyata harimau melihat sebuah kijang yang besar. Hatinya pun berdebar. Dalam hati dia berkata, "Wah, inilah buruanku. Aku ingin sekali menangkap seekor kijang. Akan kutangkap kijang itu." Harimau ternyata ingin menangkap sebuah kijang. Dia keluarkanlah jurus yang diajarkan oleh kucing. Mengendap-endap di semak-semak, tunduk sekali-sekali, mengangkat kepalanya. Harimau pun siap berlari menerjang sang kijang tersebut. Akhirnya harimau berhasil menangkap seekor kijang. Dia pun membawa hasil buruannya. Tampak dari kejauhan, teman-teman, adik-adik, sayup-sayup terdengar suara harimau. "Guru! Guru! Guru!" Sang kucing pun mendengar sayup-sayup suara itu. Kucing saat itu berada di atas pohon. Dia pun berbaring, kepalanya pun tunduk dan ekornya pun bergerak-gerak sambil menikmati tidurnya. Dia pun mendengar suara muridnya yang teriak-teriak dari jauh. Merahong-merahong bunyi orang utai sini. Dengan bangganya singa dapat buruan. "Guru! Guru!" Setelah dia mendekat dengan gurunya yang berada di atas pohon, "Guru, aku sudah berhasil memburu. Aku mendapatkan makanan buruanku, seekor kijang." Gurunya hanya melirik ke bawah. Dalam hati gurunya sangat bangga kepada muridnya, harimau. Muridnya satu ini, dia sudah mendapatkan ilmunya dan berhasil meniru sang guru. "Aku
Aku bangga dengan engkau muridku. Kau sudah berhasil mengikuti aku. Tapi aku berharap gunakanlah ilmuku untuk kebaikan, untuk menjaga hutan ini, menjaga hewan-hewan yang ada di hutan ini. Gunakanlah ilmu itu sebaik mungkin. Dan harimau pun mengangguk-ngangguk. Ndik tahu ngangguknya ngerti apa ndik. Harimau ngangguk-ngangguk. Tandanya setuju dengan ucapan sang guru. Lalu harimau pun berkata, "Guru, aku hari ini lelah sekali. Aku datang berburu mendapatkan sebuah kijang. Aku ingin menikmati makanku malam ini." Dan harimau pun pulang ke rumahnya, menikmati hasil buruannya. Hari demi hari berlalu, lama sekali harimau pun tidak datang lagi kepada gurunya. Hingga risaulah para hewan-hewan yang ada di hutan saat itu. Dan terdengar kabar dari gurunya. Hewan-hewan sedang risau karena harimau setiap harinya melakukan perburuan, memangsa para hewan, apalagi kijang saat itu diburu oleh harimau terus-menerus. Dan para hewan pun risau pada saat itu, dan gurunya pun khawatir dengan muridnya. Khawatir dia menyalahgunakan ilmu yang sudah diberikan kepada harimau saat itu. Sedangkan kucing saat itu dia selalu berpesan kepada muridnya, jagalah hutan, jagalah ilmumu untuk menjaga hutan ini. Kelihatannya teman-teman, adik-adik, kanak-kanak, harimau sudah merasa sombong pada saat itu, merasa kuat, merasa hebat karena dia memiliki ilmu gurunya. Harimau pun di rumah berpikir, "Wah, aku sudah mendapatkan semua ilmu guruku. Aku berbadan kuat. Aku bisa saja menguasai hutan ini. Aku berniat untuk menjadi raja hutan. Aku akan memangsa hewan-hewan yang aku sukai." Anak-anak, harimau udah sombong. Wah, teman-teman, boleh nggak tak sombong seperti ini? Nggak boleh ya teman-teman ya. Harimau mentang-mentang sudah mendapatkan ilmu, dia lantas sombong teman-teman, ingin menguasai hutan. Harimau pun berpikir, kalau aku bisa memanjat pohon, aku bisa memangsa seekor tupai, monyet, dan hewan-hewan lainnya yang berada di atas pohon. Wah, guruku kan tahu naik pohon. Dia berpikir gurunya tahu naik pohon. Ilmu satu-satunya yang akan dia minta terhadap gurunya. Besok empai aku akan pergi guruku. Besok aku akan pergi guruku. Akan ku minta ilmu bagaimana naik pohon. Nah, ini dia. Harimau lalu berpikir, hendak pergi gurunya, minta lajari gak apa naik pohon.
Empainya, besoknya, sang murid kesayangan sudah lama tidak mendatangi guru, tiba-tiba datang ke gurunya. Guru, 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 di mana engkau? Ada apa ini? Sang harimau? Kau mau apa lagi? Guru, aku datang di sini untuk engkau mengajari aku bagaimana caranya naik pohon. Sang guru terdiam. Dia pun sudah merasa tidak nyaman karena sang singa sudah membuat isi hutan risau. Dan terdengar dari telinga sang guru karena dia ingin menguasai hutan. Untuk apa engkau belajar menaik pohon? Aku guru ingin menguasai hutan. Aku ingin menjadi raja. Aku ingin membangsa hewan-hewan kesukaanku, termasuk tupai-tupai yang ada di atas pohon, monyet-monyet dan hewan lainnya. Aku tidak bisa memberi engkau ilmu itu. Ilmu yang kuberikan kepada engkau itu sudah cukup harimau. Itu sudah cukup harimau. Dan itu sangat berguna untuk engkau dalam kehidupan engkau di hutan ini. Gunakanlah ilmu itu untuk kebaikan, untuk menjaga hutan ini. Tidak, guru. Aku tetap harus mendapatkan ilmu yang kau miliki, yaitu menaiki pohon. Kalau tidak, aku akan menerkam engkau. Kau berani mengancam aku? Sungguh terpaksa, guru. Nah, ternyata harimau dibutakan oleh pikiran dan kesombongan. Entah pikiran apa yang telah merasuki sang harimau saat itu. Dan guru-gurunya pun, kucing mundur pelan-pelan dengan gayanya. Dia pun tidak setuju harimau bertingkah seperti itu ya teman-teman. Lalu harimau pun marah. Dia kecewa karena tidak diikuti kehendaknya. Dia pun berlari mengejar kucing, menerkam kucing karena kucing adalah sang guru besar, guru harimau. Tentunya dia tahu kelemahan harimau. Dia pun ke samping, ke kanan, ke kiri loncat. Harimau pun tidak bisa menangkapnya. Lalu dia pun loncat ke pohon, menaiki pohon. Harimau pun terhenti di bawah pohon. Harimau tidak bisa melakukan naik pohon. Saat itu harimau sangat marah sekali. Guru, engkau tidak mau mengajariku. Aku akan menerkam engkau. Turunlah. Kucing pun hanya terdiam melihat dan sedih sekali teman-teman, karena dia melihat muridnya seperti itu, berubah pikiran menjadi sangat sombong. Murid kesayangannya teman-teman. Jadi kucing pun terdiam. Sudah 1 hari harimau menunggu kucing pun tidak turun. Akhirnya harimau pun kelaparan. Harimau pun ingin mencari makan dan dia mengatakan terhadap gurunya yang di atas, "Guru, baiklah, kalau engkau tidak mau mengajari aku akan mengampunimu. Silakan pergi dari hutan ini. Jangan pernah engkau menunjukkan dirimu. Aku akan menerkam engkau." Akhirnya kucing diampuni harimau. Dia pun turun perlahan-lahan
pergi meninggalkan hutan. Dan harimau pun mengatakan, "Guru," menolehlah gurunya, "jangan sampai engkau terlihat, guru, sampai kotoranmu pun akan tercium olehku." Guru pun terus berjalan meninggalkan hutan, dan harimau pun berjanji akan menerkam kucing kalau dia bertemu satu saat nanti. Kucing pun pergi, dan kucing mengajarkan ke anaknya, cucunya, dan keturunannya ilmu-ilmu darinya, termasuk bila membuang kotoran, dia selalu menimbunnya dengan tanah agar harimau tidak mencium jejak kucing lagi. Dan harimau pun tidak mendapatkan ilmu menaik pohon dari kucing. Nah teman-teman, itulah cerita dongeng Kak Madi sore ini. Dan kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Makna dari cerita ini yaitu ilmu yang kita dapat, gunakanlah sebaik-baiknya, lakukanlah sebaik-baiknya. Kalau kita gunakan salah, maka tidak berguna ilmu tersebut. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.